Benteng Amsterdam dan Gereja Tua. Kali ini kami udah ada di Masjid Tua. Karena waktunya udah memasuki zuhur, jadi kami akan sholat di sini. Dan untuk menggali informasi yang lain, kami akan ketemu kembali. Nah, teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari pusat kota Ambon, kami telah sampai di Desa Hila. Tadi, kami sudah mengunjungi Benteng Amsterdam dari Gereja Tua di Desa Hila. Dalam petualangan kali ini, kami berkesempatan untuk hadir di Masjid Tua Wapawe di Desa Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Masjid ini diberi nama Wapawe yang artinya mangga berabu atau mangga hutan. Konon ceritanya masjid diberi nama Wapawe karena pertama dibangun berdekatan dengan pohon mangga berabu atau dalam bahasa Maluku sering disebut dengan mangga hutan. Masjid ini didirikan perdana oleh Imam Jamilu orang kaya Alahahulu pada tahun 1414 di Wawane. Kemudian pada tahun 1664 masjid ini turun ke negeri Atetu lengkap dengan peralatan ibadahnya, yang sampai sekarang ini masih tersimpan dengan rapi bukti-bukti sejarah tersebut. Nah, teman-teman, masjid ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan masjid-masjid lainnya. Salah satu ciri khas Masjid Wapawe ini adalah dibangun dan dirancang tanpa menggunakan paku atau pasak. Semua kayu yang ada pada bangunan ini dibuat dan dirancang khusus tanpa menggunakan paku, artinya dalam bahasa keseharian bangunan kancing. Nah, luar biasa bukan? Ini salah satu keunikan dari Masjid Tua Wapawe. Masjid ini juga masuk dalam situs budaya Maluku. Sehingga banyak sekali pengunjung yang sering datang berkunjung dan bahkan melaksanakan ibadah di tempat ini. Hingga saat ini, masjid ini masih utuh dan difungsikan sebagai rumah ibadah oleh masyarakat Kaitetu atau di sekitarnya. Dan bahkan para pengunjung yang hadir untuk melihat secara langsung Masjid Tua Wapawe ini. Masjid ini pernah direnovasi pada tahun 1991. Di beberapa kayu dari bangunan masjid ini pernah diganti dan masih tersimpan bukti peninggalan sejarah tersebut. Teman-teman, kali ini kami akan dipandu langsung oleh Pak Yus. Beliau juga adalah pengurus Masjid Tua Wapawe. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti dialog langsung tim wartawan cilik yang melibatkan siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 87 Ambon. Saya selaku juru pelihara di Masjid Tua Wapawe ini. Jadi Pak Yus akan cerita tentang singkat sejarah Masjid Tua Wapawe ini. Jadi pertama saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tahun 1414. Jadi masjid ini bangun bukan di sini tapi di gunung. Jadi orang tua dulu di Maluku ini semuanya di gunung. Nah, nanti dibuat tahun 1414. Nanti di tahun 1500 itu masuknya bangsa Portugis. Jadi dulu sini kan kerajaan Islam sini, kerajaan dulu. Jadi mereka masuk itu untuk mau berdagang, jadi hasil ekspor ini di tanah hidup sini. Jadi mereka membangun sebuah loji saat itu gudang. Dan mereka membangun gereja juga. Nanti lama-lama sampai di tahun 1600 itu masuknya bangsa Belanda. Lalu bangsa Belanda mengusir Portugis dari tanah itu sini, lalu mereka lari ke kota di Taman Victoria itu. Tahu? Nah, itu nanti Belanda rebut lagi. Jadi kedatangan Belanda itu masyarakat di gunung tidak nyaman sama kedatangan Belanda. Jadi mereka kita punya salah satu imam berjali, imam kedua di masjid ini, sama masyarakat membina masjid Wapawel ini dari dari Gunung Wawane ke Bukit Kehala. Itu jaraknya 6 km. Itu di tahun 1614 itu dipindah. Nanti di tempat kedua itu di Bukit Kehala itu lalu dibangun lagi, lalu ditaruh nama Wapawe. Jadi itu bahasa daerah Kaitetu. Ini Kaitetu karena kita jadi pendidikannya sedikit saja. Jadi bahasa Kaitetu artinya Wapa itu mangga, kue di bawah. Di dulu masjid ini diberikan bawah pohon mangga hutan. Nanti sudah bertahun-tahun Belanda sudah menguasai seluruh Maluku maupun Ambon. Akhirnya proses penurunan masyarakat dari gunung ke pesisir pantai itu kerja paksa benteng Amsterdam. Jadi sudah ke sana. Nanti sampai di tahun 1664 kebetulan hari Jumat pagi masyarakat bangun tidur, masjidnya sudah ada di sini. Jadi masjid turun secara gaib tanpa manusia yang angkat atau mengindah, karena Belanda sudah turun masyarakat di pesisir pantai. Jadi masjid ini turun sama dia punya peralatan ibadah semua lengkap. Ada mushaf Al-Quran tulisan tangan, ada dia punya beduk. Nanti di depan pintu di dalam ini lampu kuningan, dulu bahan bakar dari minyak kelapa, itu kan belum ada minyak tanah. Nah, dia punya alat pembakaran kemenyan, dan juga ada timbangan zakat di Beraten dulu. Timbangan zakat itu dia punya batu itu dulu pakai kapur, campur sama air sama pasir, lalu pelekatnya dari putih telur. Dia punya tongkat khotbah yang dibawa kembali dari tanah Arab. Nah, itu beliau itu kan salah satu pembawa Islam ke sini. Ini perdagangan dulu, perdagangan Arab. Dulu itu masih Maluku ini masih percaya kepada aneni barang-barang berhalal itu. Nah, nanti di tahun 1991 kita ganti, dia punya 12 tiang ruangan sama balok-balok bagian atas. Nah, jadi masih asli itu dia punya 4 tiang di dalam ini, pilar itu sampai bagian atas itu belum pernah diganti sampai sekarang. Ini sudah diganti, dia ada punya belakang itu yang kayu asli sebagian kita ambil, dan dia punya kubah pertamanya. Jadi ada sudah dulu sini ini ruang tambahan, ruang serambi. Nanti masjidnya sampai di sini, ini punya temboknya ini. Jadi masjid ini 10 kali 10. Ada punya tembok ini, nanti orang tua dulu ambil karang di laut dibakar menjadi kapur, lalu dicampur sama pasir sama air. Dia punya pelekatnya dari putih telur, dulu kan belum ada semen.
Nah, nanti bagian atas ini baru pakai gaba-gaba. Jadi kalau masjid tua Wapau ini kalau mau gantinya punya adat juga, kita pakai upacara adat juga, tidak sembarangan ganti. Nah, jadi kalau kita punya imam kedua, Imam Ghazali itu kan adik-adik sudah tahu Imam Ghazali. Nah, ada di Jalan Kota Ambon, Jalan Imam Ghazali. Ada juga Jalan Kaki Ali. Nah, itu pejuang di sini. Itu Kapitan Perang. Jauh sekali ya dari Kapitan Batinura. Jauh sekali. Nah, jadi itu saja Pak Yus sampaikan. Semoga bisa manfaat bagi adik-adik. Kalau kurang jelas, silakan bisa tanya.